Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Gustiawan. Nomor induk kemahasiswaan 1709 114656. Untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Hukum Perbandingan Perdata secara online, maka dalam video ini saya akan coba membahas tentang keluarga hukum perdata dunia. Untuk membahas keluarga hukum perdata dunia ini, ada 5 kelompok pembagian dalam hukum perdata dunia. Yang pertama yaitu keluarga hukum Romawi Jermani, yang kedua keluarga hukum Common Law, yang ketiga keluarga hukum Barat, yang keempat adalah keluarga hukum sosialis, dan yang kelima adalah keluarga hukum agama. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menguraikan masing-masing dari bagian tersebut. Oke, yang pertama yaitu keluarga hukum Romawi Jermani. Keluarga hukum Romawi Jermani ini bercirikan pada adanya unsur keadilan atau disebut juga dengan natural law. Keluarga hukum Romawi Jermani ini tumbuh di era abad ke-12, di mana di masa itu dikembangkan oleh universitas di Jerman yang menyumbangkan prinsip-prinsip korpus juris dari Kekaisaran Romawi. Yang kedua adalah keluarga hukum Common Law. Keluarga hukum Common Law memiliki beberapa ciri, di antaranya yaitu yang pertama, yang termasuk hukum Inggris atau hukum negara-negara yang menggunakan sistem hukum Inggris dapat dikategorikan sebagai common law. Kemudian yang kedua yaitu penekanan hukum common law bukan pada filosofi moral atau keadilan seperti di keluarga hukum Romawi Jermani. Mereka sebaliknya, tetapi pada penyelesaian perselisihan individual demi tercapainya kedamaian masyarakat. Itulah common law. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan hukum common law dilakukan oleh lembaga pengadilan, bukan oleh sarjana hukum atau fakultas hukum seperti di hukum Romawi Jermani. Kemudian ciri yang keempat yaitu lembaga pengadilan menggunakan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang kelima, secara harfiah common law berarti hukum umum atau kebiasaan. Karena itu, hukum kebiasaan atau common law ini tidak selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan. Seperti hak perempuan dibedakan dengan hak laki-laki sesuai dengan kebiasaan di masyarakat. Sehingga di negara-negara Anglo-Saxon akhirnya muncul apa yang dinamakan dengan equality law yang didasarkan pada natural right atau natural justice. Yang ketiga merupakan keluarga hukum Barat. Dalam perkembangannya, terutama setelah abad ke-18, pada masa itu masa revolusi industri, hukum common law dan hukum Romawi Jermani saling mempengaruhi, sehingga muncul sistem hukum nasional di Eropa yang tidak dapat khusus dikategorikan sebagai keluarga hukum common law atau keluarga hukum Romawi Jermani, sehingga sistem tersebut dalam perpaduan tersebut dinamakan sebagai keluarga hukum Barat. Yang keempat yaitu keluarga hukum sosialis. Keluarga hukum sosialis berasal dari negara yang sistem hukumnya menganut ajaran sosialisme yang pertama kali muncul di Uni Soviet. Kemudian ciri-ciri dari keluarga hukum sosialis ini, yang pertama yaitu kolektivisme mutlak. Yang kedua yaitu yang diutamakan adalah kepentingan umum dan kepentingan negara. Kemudian jika dibandingkan dengan keluarga
hukum Romawi Jermani yang berlaku di negara Eropa sosialis tapi bukan komunis ini lebih mengedepankan kaidah hukum yang bertujuan memberikan kaidah kepada manusia secara umum atau natural law. Kemudian keluarga hukum sosialis di negara Uni Soviet ini atau satelit-satelitnya tidak menentukan keadilan individu, tetapi menentukan keadilan secara kolektif. Jika dibandingkan dengan keluarga hukum Romawi Jermani dan hukum Common Law, di mana keluarga hukum Romawi Jermani dan Common Law yang mengakui eksistensi hak-hak individu dengan dasar natural law, natural right, sementara dalam keluarga hukum sosialis Uni Soviet ini tidak mengakui eksistensi hak milik individu. Yang kelima yaitu keluarga hukum agama. Keluarga hukum agama menggunakan sistem hukum didasarkan pada ajaran agama. Baik di negara yang menganut sistem keluarga hukum Romawi Jermani maupun keluarga Common Law, untuk di bidang-bidang hukum tertentu maka digunakan hukum agama seperti hukum perkawinan, hukum keluarga, waris dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.